Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar dari Makam Keramat Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus, segenap panitia yang telah bersusah payah hingga terlaksananya acara pada hari ini. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, diberkahkan rizkinya, dikabulkan hajat-hajatnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para syarifah, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim yang semuanya saya muliakan, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, yang datang dari Jakarta maupun dari luar kota Jakarta, yang datang dari Indonesia maupun ada beberapa yang datang dari luar negeri. Ya, kita doakan semoga semuanya dimudahkan segala urusannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik yang datang dari pagi, yang datang dari malam, yang datang dari kemarin. Saya doakan semoga semuanya semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala, semakin disayang Allah Subhanahu wa taala, semakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semakin disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dihalangkan dari keberkahan para wali. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan pembukaan kita kali ini, saya hanya ingin menyampaikan satu pesan yang mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon didengarkan dan disimak dengan baik. Kita ini teman-teman manusia nih, ibaratkan handphone itu tuh ada handphone yang terus-terusan sinyalnya penuh. Ada juga yang sinyalnya entar ada, entar hilang. Ada juga malahan yang hilang sama sekali. Manusia terhadap hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Manusia, kamu dengan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini. Mereka para wali-walinya Allah. Di atas mereka ada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi-nabi ini ada yang lebih dimuliakan lagi, itu para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara para rasulnya Allah ini ada yang lebih dimuliakan lagi, yaitu rasul yang wajib diketahui nama-namanya. Ada 25 orang nabi dan rasul. Di atas mereka ada di antaranya 5 nabi ulul azmi, dan yang tertingginya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Nih, mereka-mereka ini itu tadi tingkatannya. Dari para wali pun macam-macam tingkatannya. Terus di atasnya para wali ada para nabi, para rasul, rasul-rasul pilihan, ulul azmi. Paling tingginya Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang dengan sinyal hubungan dengan Allah yang tidak pernah putus. Gak ada putusnya. Kana yadhkurullah fi kulli ahyanih. Nabi Muhammad adalah manusia yang selalu ingat Allah dalam setiap detik waktunya. Nabi itu tidur aja ingat Allah. Nabi itu tidurnya ingat Allah. Nabi Muhammad tidur kemudian bangun dalam keadaan senyum-senyum. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Ma adhakak
Kenapa ya Rasulullah? Senyum lebar begitu, senang banget Rasul, kenapa? Apa yang membuatmu senang kayak begini? Nih kalau kita sih bangun tidur senyum-senyum kayak gini nih, kira-kiranya habis ngimpi jalan-jalan saja, ngimpi doang udah seneng. Ada lagi yang ngimpi dapat transferan ustazah, ngimpi doang udah seneng. Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi kira-kira apa nih yang membuat beliau sebegitu bahagianya? Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Inna Allah qad anzal ilayya ayah min ayatil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada saya ayat Al-Quran, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Wa ana naim, sedangkan saya tidur tadi itu. Jadi tidurnya Nabi dapat wahyu. Wahyu itu, orang Nabi dapat wahyu itu kondisi tertinggi keakraban dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika Nabi Muhammad sedang tidur. Kebayang kondisi tidurnya Nabi Muhammad, sinyalnya tuh gak pernah putus teman-teman sekalian. Tidur aja sinyalnya gak pernah putus. Gimana sholatnya, gimana zikirnya, gimana doanya, gimana lantunan ayat Qur'annya, tidur aja sinyalnya gak pernah putus. Nabi kemudian membacakan firman Allah SWT yang turun saat tidur tadi, bacakan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Makanya yang belajar pelajaran agama, pelajaran ilmu Quran agak panjangan, dia akan tahu bahwa ayat itu disebut dengan nama ayah Firosyah, ayah yang turun di atas Firosh, di atas tempat tidur. Subhanallah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesadaran hatinya itu tadi ibaratkan handphone, sinyalnya nggak pernah putus. Sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian para nabinya Allah. Karena yang kita dengar nih di bulan-bulan ini nih, banyak kita dengarkan ayat ini dibacakan berulang-ulang. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunai, ra'aitu anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Untung anaknya tuh tahu, ngerti, faham, cerdas. Kalau enggak kan, alabah mimpi doang. Ayah, ngimpi aja ya, bunga tidur ya. Ayah mikirin apa tuh ya, sampai ngimpinya nyembelih saya ya. Tapi Nabi Allah Ismail faham betul. Karena ilmu yang sudah diajarkan ayahandanya Ibrahim dan juga ilmu yang sudah diajarkan oleh ibundanya Sayyidah Hajar, sehingga beliau faham bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Karenanya beliau menjawab, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan padamu, kau akan mendapati aku salah satu di antara orang-orang yang bersabar. Faham, mimpinya Nabi itu wahyu. Kenapa? Sebab hati mereka tidak pernah tidur, sinyalnya nggak pernah putus. Para nabi pun demikian.
dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sehingga sekalian saya muliakan, Imamun Al-Ghazali alaihi ridwanallah, beliau menceritakan, kuntu sannaftu kitaban wa ana naim fagumtu minan naum fakatabtu ma sannaftu fi naumi. Dia bilang, saya tidur sambil ngarang kitab. Begitu saya bangun, saya tinggal menuliskan apa yang saya karang di dalam tidur saya. Imam Ghazali, penulis kitab Ihya, penulis kitab Minhajul Abidin, penulis kitab Bidayatul Hidayah, menulis begitu banyak kitab-kitab. Nggak heran kalau kitabnya banyak, tidurnya sambil ngarang. Nah kalau teman-teman nanya sama saya, Ustazah kitab yang baru ada apa belum? Belum. Nggak bisa ngarang sambilan tidur. Teman-teman saya sekalian, lagi jaga aja ngarang susah bener. Lagi jaga aja nulis buku susah banget. Itu dia tuh Imam Ghazali alaihi ridwanallah. Imamun Syafi'i alaihi ridwanallah, seperti yang diceritakan oleh murid beliau Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, satu malam guru saya Imam Ghazali menginap di rumah saya. Saya sering banget ngomong sama anak saya gini, nak Imam Ghazali, Imam Syafi'i nak, Imam Syafi'i nak. Guru ayah nak Imam Syafi'i, terus diceritain. Kita tuh emang kalau kita cinta sayang sama seseorang dan orang itu orang soleh, silahkan ceritakan agar anak-anak kita punya gambaran tentang orang yang disayang sama orang tuanya. Kalau kamu punya sambungan sama guru-guru, ya ceritakan kepada anak-anakmu. Jangan kalau cerita urusan mama pejabat mulu, gosip artis ceritain sama anak-anak kita. Ngapain ya kan, bukan urusan kita juga. Tapi kalau tadi nak Ustadz itu cerita, tadi nak Ustazah itu cerita, tadi nak Habib itu cerita, nah tuh tadi begini begitu, ceritakan agar hati anak-anakmu menjadi ikut serta mencintai orang-orang soleh. Insya Allah. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal cerita mulu tentang Imam Syafi'i sampai anak gadisnya nih penasaran. Umur 9 tahunan anak perempuannya penasaran banget. Begitu tahu kalau Imam Syafi'i mau nginap, ayah boleh nggak sih ngintip ya? Intip Imam Syafi'i ya? Iya, liatin aja ntar. Tidur di ruang tengah, pintunya ada sebagian yang tidak tertutup. Si anak gadis nih lewat mulu, pengen tahu ibadahnya Imam Syafi'i kayak apaan. Sebab dia tahu ayahandanya kalau malam membaca 10 juz Al-Quran dalam tahajudnya. Jadi dia udah mikir, kalau abah saya aja 10 juz Quran, gimana Imam Syafi'i ya? Pas dia liatin Imam Syafi'i sepanjang malam tidur. Ntar dia lewat lagi sengajain tuh ditahan-tahan ngantuk biar pengen tahu ibadahnya gurunya abahnya. Sampai subuh. Akhirnya begitu waktunya subuh, ya bangunlah sebentar, sesaat jelang subuh gitu kan. Anaknya nih menganggap remeh ibadahnya Imam Syafi'i. Apaan bah? Abah bilang katanya guru abah Imam Syafi'i itu orang Masya Allah ibadahnya bapaan. Tidur mulu bah. Yuk kita tanya sama Imam Syafi'i, kata abahnya. Waktunya sarapan, tanyain. Bagaimana kabar malammu wahai Imam? Imam Syafi'i menjawab, ma fi abrok min hadhihi laylah, enggak ada malam lebih berkah daripada tadi malam. Anaknya ngeliatnya yang aneh. Emang iya? Tidur doang? Istambattu fi hadhihi laylah mi'ata mas'alatin fil fiqh.
Saya tadi malam berhasil merumuskan 100 masalah dari masalah-masalah ilmu fikih. Saya hanya tinggal menuliskannya saja pagi hari ini. 100 masalah fikih berhasil dirumuskan, berhasil dicari solusinya, berhasil diistimbat. Istimbat tuh kayak istilahnya orang sama masakan tuh kayak lagi masak, ya. Ngambil hadis ini, ngambil dalil ini, ngambil ayat ini, lahirlah sebuah hukum. Nah itu katanya Imam Syafi'i, saya tadi malam menghasilkan, sudah merumuskan, memasak 100 permasalahan fikih sehingga saya sudah tahu jawabannya pagi hari ini dari apa yang saya pikirkan tadi malam. Ayahandanya ngeliatin anaknya nunduk aja. Ayahandanya bilang, "Nah, ibadah bapakmu, sholat malamnya bapakmu, Quran bapakmu ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tidurnya Imam Syafi'i." Tuh, hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ada yang diceritain sama guru saya Habib Umar bin Hafidz, salah satu wali. Habib Umar waktu cerita sebutin namanya, cuman maaf nih emang dasar. Memorinya udah rada-rada gitu deh, masih lebih bagus daripada yang lain. Jangan kegeeran dulu. Ustazah Halimah aja lupa. Ya, biasa aja. Masih lebih mendingan Bu, saya mah. Betul? Ya Allah, makanya sekarang banyak tuh yang bilang, Ustazah kok inget semuanya Ustazah? Ya dia nggak tahu, yang lupa banyak. Yang lupa banyak. Ada salah satu habaib datang ke Indonesia dari Hadramaut. Menginap di salah satu pesantren yang ada di Pulau Jawa sini, sama kiainya dibilang, "Bib, dipijitin ya Bib ya, biar tidurnya nyenyak Bib, nih ada santri saya pinter pijit." Ya boleh. Habibnya tidur, si anak mulai mijitin. Ama gurunya dipesenin, jangan berhenti mijit sampai Habibnya tidur. Mulai deh tuh dimijitin. Habibnya mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca Quran, surat Fatihah, habis itu surat Baqarah. Si anak mijit, kagak kelar-kelar Al-Baqarah. Habis selesai Al-Baqarah nih udah ngantuk-ngantuk, udah alhamdulillah nih udah amanah Rasul, udah mau habis tuh kan. Tahu-tahu lanjut Ali Imran, ya Allah. Dia terus aja mijit terus sampai ketiduran lagi, dia bangun lagi, udah di An-Nisa, tidur lagi. Bangun lagi Al-A'raf, tiduran lagi, udah deh pokoknya udah tidur. Tidur bangun dia. Tapi si Habib terus aja baca Qur'annya nih, si wali nih Masya Allah. Sampai dia bener-bener udah kecapean, jam 3 malam Habibnya kaget lihat, "Lah, kamu lagi ngapain?" Lagi pijit Bib, maaf Bib, ketiduran Bib, maaf Bib. Dia bilang, "Jadi kamu sepanjang malam pijitin saya?" "Iya Bib." "Ngapain?" "Soalnya dipesenin sama Kiai Bib, jangan berhenti sebelum Habib tidur." "Terus?" "Saya udah tidur, sekarang udah bangun," kata Habib. "Lah Habib baca Quran." "Oh iya nak, saya setiap tidur ngulang Quran dari awal sampai akhir." Tiap tidur ngulang Quran dari awal sampai akhir. Kita ngafalin Quran belibet mulu. Masya Allah, emang beda sinyal antara kita dengan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya nggak jeda mengingat Allah, nggak jeda teman-teman. Dan kamu jangan bilang emang ada, saya aja ketemu kok.
Hubabah Bahiyah, nggak pernah lupa sama Allah. Nggak pernah lupa. Saya ketemu Hubabah Habib Zain bin Smith, sepanjang jalan saya satu mobil sama beliau, nggak berhenti zikir, nggak berhenti sholat, nggak berhenti. Anaknya, putri beliau mengatakan, Habib Zain, Halimah, setiap tangga rumahnya punya zikiran tersendiri. Tiap tangga rumahnya, setiap turun naik punya zikiran tersendiri di setiap tangga-tangganya. Masya Allah. Para kekasih Allah SWT, tiap tangga aja punya zikiran. Kita hidup kagak punya zikiran. Emang jauh banget nih. Nah karenanya teman-teman, kalau kita lihat di atas muka bumi ini, ada orang-orang yang ibarat handphone, sinyal mereka nggak pernah putus. Kita nih mesti sering-sering nyambungin diri sama mereka-mereka. Mesti punya tali biar mudah-mudahan muhibbul qaum yulhaq ma'ahum. Kata Nabi Muhammad, pecinta satu kelompok akan dikumpulkan dengan kelompok tersebut. Kita mau ngikutin cara hidup mereka, saya mau ngikutin cara hidup para wali, saya putus asa. Nggak bisa aja. Saya kalau udah guru saya datang, Hubabah Nur, bener kalau udah datang tuh, saya ngelihat beliau berasa diri saya kayak remahan rengginang di Kalengkongguan. Ya Allah, ya Allah, ini diri kagak ada apa-apanya ternyata. Makanya emang mesti sering-sering kumpulnya sama mereka-mereka biar tahu diri. Sebab kalau kumpulnya yang lain-lain kayaknya rada-rada bener nih saya, solehah nih saya. Pas giliran kumpulnya sama dia orang berasa bener ya Allah, ikan teri dibandingin paus, nggak ada apa-apanya. Masya Allah, itu orang hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Zikirnya hebat, ibadahnya khusyuk, hatinya bagus, tawaduknya iya, semua kebaikan-kebaikan ada. Bersama dengan itu, nih ajaibnya nih teman-teman, saya kasih tahu ajaibnya. Ajaibnya nih, bersama dengan keadaan mereka, dengan sinyal yang gak pernah putus, kalau lagi nyebutin dosa, berasanya kayak yang paling gede dosanya. Kalau lagi nyebutin neraka, nangisnya kayak orang yang udah ada di pinggiran neraka. Ternyata memang hamba-hamba Allah ini semakin baik, semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah justru orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah besar ibadahnya, tambah besar takutnya. Giliran kita nih kalau disebutin dosa, no kayak gitu tuh. Kayak semua dosa tuh dilariin ke orang lain gitu. Kayak gak ada yang, iya loh saya loh. Ya ampun, saya kalau gak diampuni sama Allah gimana ya. Atau bicaranya bicara mending-mending. Iya gak sih? Ada ilmu mendang-mending ini loh. Kamu tuh punya dosa begini, begitu, begini. Iya sih, tapi biar kata gimana juga mendingan saya. Daripada si No. Mendingan saya daripada tetangga sebelah tiap malam ganti yang nganterin, naik ojek ganti tiap malam. Ya Allah, ya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan nih para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka luar biasa, ibadah mereka luar biasa, kemuliaan mereka luar biasa, bahkan keramat mereka luar biasa. Bersama dengan itu taubatnya luar biasa, khusyuknya luar biasa,
takutnya sama Allah luar biasa, tawaduknya luar biasa, sabarnya luar biasa, semuanya serba luar biasa. Ini kita-kita nih yang rasa putus asa mengikuti jalannya para kekasih-kekasih Allah, mengikuti jalannya orang-orang yang soleh-solehah sekurangnya. Kita belajar buat punya sambungan hati sama mereka-mereka. Sambungan hatinya namanya cinta. Yang gede cintamu sama Nabi Muhammad, sama para nabi-nabinya Allah, sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Mesti cinta kita. Sama Nabi Yusuf, sama Nabi yang Allah SWT ceritakan kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Nabi Musa, cinta. Sama perempuan-perempuan solehah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ibundanya Nabi Musa, Asia, Sayyidah Maryam. Cinta apa enggak sama Nabi Isa? Cinta. Kita mesti cinta sama Nabi Isa alaihissalam. Kita mesti cinta sama Sayyidah Maryam, teman-teman sekalian. Jangan mikir, Ustazah, kalau cinta sama Sayyidah Maryam bukannya Bunda Maria, Ustazah? Iya benar, Sayyidah Maryam Bunda Maria. Masa kita cinta Ustazah sama Bunda Maria? Kita cinta sama Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam yang versi yang disesuaikan atau yang sesuai dengan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sayyidah Maryam yang terjaga, Sayyidah Maryam yang mulia, Sayyidah Maryam yang mengandung anaknya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh oleh laki-laki siapapun. Tentu bukan Sayyidah Maryam yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, yang mengatakan bahwa naudzubillah min dzalik, Sayyidah Maryam adalah istri Tuhan. Ibunya Tuhan. Nah, ini kan jadi lain versi. Tapi Sayyidah Maryam, yang Sayyidah Maryam sesuai dengan faktanya, kita harus cinta, teman-teman. Kita harus cinta. Makanya kenapa Al-Quran itu kebanyakan, lebih dari sepertiganya berisi tentang kisah-kisah. Karena Allah SWT kepengen hati kita itu punya rasa cinta kepada orang-orang soleh, dan hati kita itu punya rasa gak suka sama orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat-jahat gitu. Allah ceritain Abu Lahab, Allah ceritain Abu Jahal, Allah ceritain Fir'aun, Allah ceritain Haman, Allah ceritain Qorun dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Biar kamu bisa belajar dari kehidupan mereka, dan hati-hati, hatimu jangan sampai mencintai mereka-mereka itu. Gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, para wali-wali juga gitu. Kamu nih dalam hidup, jangan sampai hatimu gak punya rasa cinta sama wali. Udahlah gak bisa jadi wali, selain wali murid. Udahlah gak bisa jadi wali, jauh bener mau jadi wali teman-teman. Gak punya rasa cinta pula kepada para wali. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, itu sebab kehancuran yang paling dekat. Kamu kalau kepengen hidupmu hancur gampang, benci aja sama para wali. Gak usah parah deh, satu aja. Satu orang wali kamu benci udah cukup untuk menjadikan hidupmu hancur. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah SWT. Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang membenci kekasihku, maka dia sedang mengajak perang denganku. Hidupnya gak bakalan bener.
Orang kalau benci sama kekasih Allah, hidupnya nggak bakalan bener. Tuh di zaman hidupnya Imam Abu Hanifah. Teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah tuh orang soleh. Orang soleh, sangat soleh. Sayyidina Nu'man, yang beliau tabi'in, jadi yang paling tua dari imam 4. Imam 4 madhab, itu yang paling tuanya Imam Abu Hanifah. Beliau kelasnya kelas tabi'in. Kelas tabi'in itu dapetin masa hidupnya para sahabat Nabi Muhammad, yang mana para sahabat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tabi'in ini nggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi ketemu dan berguru dengan banyak sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Nu'man, Imam Abu Hanifah. Saudaraku sekalian saya muliakan, soleh, sangat khusyuk, sangat ibadah, hatinya bener, bagus, pinter, cerdas, segala kebaikan-kebaikan kumpul dalam hati Imam Abu Hanifah. Muridnya banyak, senegeri berguru kepada Imam Abu Hanifah. Saudaraku sekalian, ada orang yang benci sama Imam Abu Hanifah. Emang biasa aja tuh, banyak yang suka, ada juga yang benci. Nah kamu jangan sampai jadi yang benci ini, kalau yang disukai sama orang banyak adalah orang soleh. Kamu kalau lihat gitu kan, wah ada ustadz, banyak nih jamaahnya. Kamu jangan sampai jadi yang pembencinya. Saya emang gak ngaji sama dia, ustadz, saya udah punya ustadz yang lain. Ya walaupun kamu udah punya ustadz yang lain, bukan berarti kamu berhak untuk membenci yang lain gitu. Nggak gitu caranya, kita hormatin semuanya, meskipun misalnya yang kamu ikuti satu, ya nggak apa-apa biar kamu nggak bingung, gitu kan ya. Tapi yang lain-lain kita hormatin juga. Semua ulama-ulama, semua orang soleh kita hormatin. Ini orang satu nih benci banget sama Imam Abu Hanifah, nggak tahu gimana ceritanya. Sampai-sampai dari bencinya dia kepada Imam Abu Hanifah, dia tiap kali manggil Imam Abu Hanifah bilangnya Abu Jifah. Artinya bangkai. Oh, Pak Bangkai itu, gitu. Jadi kalau misalnya gitu kan, ini masjid penuh benar, siapa sih yang lagi ngajar? Oh, ini Imam Abu Hanifah. Ah, Bu Jifah, gitu. Sambil kayak nyinyir ala-ala netizen. Ya ampun, Imam Abu Hanifah doang segitunya. Abu Jifah tuh kali, gitu. Nyinyir banget teman-teman. Atau misalnya gitu ya, ala-ala netizen, apa saya doang nih yang gak kenal sama Abu Jifah? Kayak dia mau kelihatan keren gitu dengan gak kenal sama orang-orang yang terkenal soleh, terkenal alim. Sehingga sekalian saya muliakan, terus tuh, dia terus aja berkata bahwa Imam Abu Hanifah Abu Jifah. Satu hari dia meninggal dunia, Allah bikin bangkainya, tubuhnya, jenazahnya berbau bangkai ampe keciuman, bukan hanya di rumah tersebut, melainkan sekampung. Bukan hanya sekampung itu, ampe nyebar keluar kampung sampai ke kampungnya Imam Abu Hanifah. Sampai akhirnya kemudian orang-orang berbilang, ya ampun Bu, bangkai banget sini. Iya, bangkai di mana sini? Bangkai di mana sini? Ketika orang tersebut meninggal dunia, Allah kayak lagi mau bilang, yang bangkai bukan kekasihku Imam Abu Hanifah. Yang bangkai sesungguhnya adalah kamu. Hati-hati. Jangan pernah benci kekasih Allah. Sambungin hati. Sambungin hati. Hormati semuanya. Kamu kenal, alhamdulillah. Kalau kamu nggak kenal sekalipun secara pribadi, ada salah satu kekasihnya Allah, ada salah satu walinya Allah, orang-orang hormatin dia, kamu jangan ikut nggak hormat gitu sama dia. Kamu jangan yang, saya mau udah punya guru lain, saya mau udah punya habib lain, saya mau udah punya orang mulia lain gitu. Enggak gitu. Enggak gitu teman-teman. Palingan dia ngaku-ngaku doang. Hati-hati. Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaih ridwanallah. Ini saya ceritain. Pernah ditanya sama orang. Dia bilang, ya Syekh,
apa yang membuatmu menjadi orang mulia semacam ini? Siapa yang nggak tahu kemuliaan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani? Teman-teman saya sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani itu, beliau punya pesantren. Anak-anak pesantrennya itu makan kangkung. Imam Syekh Abdul Qadir Jailaninya makan tuh daging daging ayam panggang. Ada salah satu ibu wali santri nih, dia lagi jengukin anaknya. Dia ngeliatin dong anaknya makannya cuman pakai kangkung doang. Habis itu dia masuk ke dalam mau ketemu sama gurunya, sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata ngelihat Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam panggang. Dalam hati doang nih, dalam hati doang. Dia mikir kayak begini, ulama zaman sekarang kali ya, santrinya disuruh makan kangkung, dianya makan enak bener ayam panggang. Saya juga mau tuh. Bukannya mas santrinya yang disenengin gitu, beliaunya yang mestinya zuhud. Mestinya kan dia ngasih ayamnya tuh buat santri-santri, dianya makan kangkung aja gitu. Dalam hati doang nih. Dipanggil dong Mas Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu teman-teman, kita tuh kalau punya guru yang kayak begitu tuh, guru kekasih Allah SWT, bisa begitu. Saya sering banget kayak gitu. Baru dalam hati gitu, kemudian dijawab. Mudah-mudahan bukan sesuatu hal yang kurang ajar. Tapi kayak mau ngomong tapi gak enak, mau ngomong tapi gak enak. Halimah, lebek wabah. Itu yang kemarin begini, persis banget seperti yang pengen saya omongin. Ya Allah, luar biasa. Kasih Allah SWT, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Kayaknya tuh kita gak perlu cerita panjang lebar gitu. Apa yang ada dalam hati kita kayak kelihatan kayak lembaran kertas di hadapan mereka itu. Si ibu tadi ini dipanggil sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bilang, "Bu, sini Bu, sini saya kasih lihat ibu." Iya Syekh. Deketin, Syekh Abdul Qadir Jailani kumpulin tuh tulang-tulang ayam. Habis itu dipegang sama beliau, terus bilang, "Gum ya Abdullah biidzni Syekh Abdul Qadir Jailani." Bangunlah wahai hamba Allah dengan izinnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tulang langsung ada dagingnya, langsung tersusun semua bagian-bagiannya, sampai tumbuh langsung bulu-bulunya, sampai hidup lagi, petok-petok jalan keluar. Tinggal si ibu itu yang Beliau kemudian mengatakan, "Idza sara ibnuka mithla hadza fakul ma yasha." Kalau anak kamu udah kayak begini, dia baru boleh makan ayam. Nah loh, kagak bisa makan ayam tuh. Kalau anakmu udah bisa kayak begini, dia boleh makan apapun yang dia mau. Artinya kalau lagi masa mujahadah, lagi masanya belajar, ya biarin. Biarin dia makan kangkung, biarin dia makan yang gak enak. Nih buat ibu-ibu nih yang anaknya pesantren, Bu, gak usah sampai segitunya ibu pikirin makanannya, protes ke sekolahan, protes ke pondok pesantren, gak apa-apa. Memang zamannya masa pesantren tuh masa bersusah-susah, gak apa-apa. Biar nanti abisnya sekolah dia baru bisa dapetin ilmu yang manfaat, bisa bawa kemuliaan bagi dia dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya, "Ma bidayata amraka ya Syekh?" Apa yang membuatmu nih jadi wali kayak begini nih Syekh? Syekh Abdul Qadir Jailani cerita, "Saya ingat dulu tuh saya lagi pesantren. Saya ada temenan sama 3 orang. Temenan sama banyak orang, tapi ada satu waktu kami dengar ada seorang soleh tinggal di satu kampung. Terus lagi waktunya pulang-pulangan santri, semua pada pulang kecuali 3 orang ini nih. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani sama 2 orang lainnya lagi gitu. Terus mereka bilang, "Kita nih daripada nganggur kayak begini nih, mendingan kita datengin aja yuk Syekh itu tuh." "Ya yuk, bismillah." Iya deh kita kesana yuk. Yuk kita kesana. Ketiganya berniat berangkat menuju ke Syekh ini tadi nih.
yang dikenal orang sebagai orang soleh, dikenal orang sebagai orang keramat lah, dikenal orang sebagai orang alim, orang yang doanya mustajab. Terus tapi ternyata meskipun ketiganya sama-sama berangkat ke tempat syekh yang sama, tapi niatnya beda-beda. Sebelum berangkat nih yang satu bilang, saya tuh ya sebenarnya mau berangkat ini nih, cuman mau bikin dia malu. Emang kenapa gitu? Kata temennya nih, ya sekarang nih emang suka banget orang tuh ngaku doanya mustajab lah, inilah itulah. Padahal saya yakin nih orang nih padahal ya gitu aja deh, kepengen pangkat, kepengen dipuji-puji orang, kepengen biar dimuliain orang. Akhirnya dia ngaku-ngaku doanya mustajab begini begitu. Padahal mah enggak saya rasa. Ngaku-ngaku aja tuh orang. Ntar nih saya mau ketemu sama dia, ntar saya mau permalukan dia lah pokoknya. Saya udah tahu deh cara-caranya. Gitu katanya. Yang satu lagi bilang, kalau itu sih urusan dia sama Allah ya, kalau urusan dia ngaku-ngaku. Tapi yang saya nggak terima tuh dia ngaku jadi ulama. Dia padahal kan nggak ketahuan tuh mondoknya di mana, bergurunya sama siapa. Jadi saya ini udah siapin pertanyaan-pertanyaan nih. Saya mau ngetes. Saya mau ngetes. Dia sebenarnya orang pintar apa orang ngaku-ngaku pintar doang? Ngetes doang saya. Suka ada loh orang hadir majelis ngetes doang. Mau ketemu sama ustazah yang viral. Mau ngetes doang. Jadi nih mau ngetes nih ceritanya nih. Nih satu orang ini. Kalau kamu Abdul Qadir, kamu mau ngapain nih ikutan kita nih berangkat ke sana? Syekh Abdul Qadir Jailani. Hatinya baik, hatinya penuh cinta. Terutama kepada orang-orang soleh. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau saya mah jelas aja lah mau minta doa. Mau minta berkah biar hati saya bersih. Biar udah deh kamu kalau urusan minta doa mendingan gak usah sama dia, sama guru kita aja. Ya sama guru kita juga, sama dia juga. Sama semua orang kita mintain doa. Ya tapi ini orang kayak ngaku-ngaku doang. Ya kan belum tentu. Kita minta sama Allah lisan orang-orang ini pada soleh-soleh. Pada baik-baik. Saya nih yang dosanya banyak nih biar dikasih sama Allah ampunan. Udah deh kamu soalim. Udah jalan. Berangkat nih ketiganya. Nyampe di waktu malam mereka nginep dulu. Besok paginya terus ketemu tuh. Nunggu lama di pintu. Di luar. Nunggu lama itu aja kelihatan. Kelihatan hati orang tuh kelihatan. Hati kamu kelihatan kalau lagi nunggu tuh. Kelihatan tuh. Katanya yang satu, no kan, liatin. Nabi tuh hormat sama tamu. Nih orang kayak beginian nih modelannya nih tamu disuruh nunggu lama. Apaan kayak gitu? Udah pasti nih yang kayak beginian hobi ngaret nih bukan orang soleh. Gitu. Yang satu lagi bilang, lagi belajar kali, kan mau saya tanya-tanyain. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ibadah pasti, kita lagi didoain. Kamu sok-sokan banget. Keluarlah kemudian. Mereka ngobrol nih bisik-bisik, bertiga nih bisik-bisik. Keluar. Coba ya nih saya ceritain kayak ginian nih. Jangan sampai kamu terus lihat saya loh kayak yang kedua itu loh. Atau bahkan saya yang kayak yang pertama gitu loh. Saya kok jarang-jarang bisa hormat sama orang. Jarang-jarang bisa cinta sama orang soleh. Saya kok kalau dengar ada pejabat atau ada pebisnis, ada orang kaya raya. Hebat. Hidupnya sukses. Tapi kalau ngeliatin ada ustazah, ada ustadz, ada habib, ada hubaba, ada yang nasib aja tuh nasib. Nasib aja tuh doa mah 11-12 dah sama saya. Saya juga mustajab doanya ngapain sih? Gitu kadang-kadang. Hati-hati sama rasa hatimu.
Saya sampaikan ini biar memastikanmu, kamu udah dipilih Allah Subhanahu wa taala, ditakdir Allah bisa kumpul di makam seorang wali besar, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidaru. Sayang kalau sampai kamu nggak punya cinta yang cukup untuk menyambungkanmu dengan beliau. Saya mau sampaikan cerita ini kepadamu untuk membuatmu belajar dan terus introspeksi diri. Sudah cukupkah cinta dalam hatiku kepada orang-orang soleh, kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian saya muliakan, gak lama kemudian keluarlah nih Syekh ini. Begitu keluar, dia langsung lihat orang yang pertama nih, yang kurang ngajar banget tadi itu, yang bilang ngaku-ngaku, yang bilang cuman kepengen biar dapetin hartanya orang, kepengen biar dapet amplop doang, kayak gitu. Dia bilang nih, si Syekh ini nih, dia bilang, kamu datang ke sini karena kamu pikir saya selama ini cuman ngaku-ngaku aja. Kamu adalah orang yang kurang ngajar. Saya lihat kamu gak akan mati bawa iman. Ngeri. Yang dipertaruhkan bukan hanya kamu akan sakit, kamu akan sulit, itu aja udah berat. Ini malah yang dipertaruhkan iman, teman-teman. Tapi ya emang dasar orang kayak begitu ya, diancem-ancem urusan iman. Tuh kan belagu kan. Emang kayak gitu tuh orang zaman sekarang nih, pada kayak gitu modelannya. Bobo iman segala, gitu dia mikir ya. Sama yang kedua, dan kamu nak, kamu datang ke sini mau ngetes saya. Pertanyaan yang sudah kamu tulis di lembar-lembaran yang ada di sakumu itu, pertanyaan nomor 1, bunyinya begini, jawabannya begini. Bunyinya pertanyaan yang kedua, kamu manain tentang hukumnya talak ketika seorang suami berkata begini, itu hukumnya jatuh talaknya, landasannya adalah kitab ini nomor sekian, halaman sekian, semuanya kasih tahu sama dia. Tanpa ditanya, beliau udah langsung jawab, lengkap dengan pertanyaannya, lengkap dengan jawabannya. Dia bilang, dan kamu juga kurang ajar, meskipun masih lebih baik daripada yang pertama. Kamu gak akan mati kecuali setelah diuji Allah dengan jabatan. Wa anta ya Syekh, wa anta ya Abdul Qadir Jailani, dan kamu wahai Abdul Qadir Jailani, hati bersih, pikiran jernih, penuh hormat, penuh cinta, khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anni fi yawm, saya sekarang melihat akan datang satu harinya di mana engkau akan berkata, kullul auliya tahta qadami, semua wali-wali Allah berada di bawah telapak kakiku. Akan jadi pemimpin para wali. Dia bilang, kami pun pulang. Dan tahun demi tahun berlalu. Si orang yang tadi dibilang akan diuji dengan jabatan, itu beneran. Dia dipilih jadi pejabat. Kemudian sesudah bertahun-tahun dia jadi pejabat. Dia ternyata ketahuan korupsi, ketahuan makan uang rakyat. Dia di demo sama orang, dilemparin rumahnya pakai batu sampai meninggal dunia. Diuji dengan jabatan. Tapi matinya bawa iman, tapi diuji dengan jabatan. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, naksir banget sama seorang perempuan yang ternyata perempuan ini adalah Majusi, bukan Islam. Si perempuan ini bilang, kalau kamu emang beneran naksir sama saya mau kok kawin sama kamu. Kamu juga cakep, kamu juga baik. Tapi saya gak mau keluar dari agama. Jadi jangan minta saya buat
buat keluar dari agama, tapi kamu harus yang login ke agama saya. Kamu yang harus masuk dalam agama saya. Dia mikir, ya udah dah, saya masuk aja dulu ke agama dia, menyatakan diri saya masuk dalam agamanya. Entar habis berapa hari, habis berapa waktu, ketika dia sedang, maksudnya ketika dia udah lagi cinta-cintanya sama saya, saat itu saya akan keluar dari agama dia, kemudian saya akan masuk dalam agama Islam. Saya ajakin dia akan masuk dalam agama Islam. Lagi dalam hari-hari dia pengantin baru, dia meninggal dunia. Tidak sebagai orang Islam. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani, rasa cintanya kepada para kekasih Allah, rasa hormatnya kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala membuat beliau sungguh-sungguh berkata, kullul auliya tahta qadami, semua wali-walinya Allah ada di bawah telapak kaki saya. Masya Allah. Jadi nih di pertemuan kita yang pertama ini, sayang-sayang kamu udah baca Hadra al-Idrus ditulis sama seorang wali, Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adni, yang saya pernah cerita hujan susu segala itu ya di negeri Aden. Teman-teman saya sekalian, ini walaupun dari muka-mukanya kelihatan yang mana sih ceritanya, saya nggak mau ngulang. Ibu-ibu tuh diceritain bulan lalu, bulan ini udah lupa lagi. Ya, itu ya. Yang kita baca nih punyanya wali, Bu. Dikiran yang tadi kita baca tuh punyanya wali, ibu-ibu sekalian. Makanya selain daripada kita baca, kita ikutin dikiran beliau, bersama dengan kita mengharap keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita berzikir menyebut namanya, berharap keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita membaca sholawat untuknya. Selain daripada itu juga kita berharap keberkahan dari Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus yang telah menyusun kitab Hadra al-Idrus ini untuk kita sekalian. Demikian pula kita membacanya di hadapan atau berada di tempat makomnya wali min auliyaillah Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus. Besar harapan saya semoga semuanya diterima Allah. Besar harapan saya semoga semuanya dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya rasa cinta kepada para kekasih-kekasih Allah. Besar harapan saya agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari keberkahan para wali, tidak menghalangkan kita dari keberkahan para nabi, tidak menghalangkan kita dari keberkahan para ulama, tidak menghalangkan kita dari keberkahan orang-orang saleh. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya keterima Allah. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita bisa dikumpulkan dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu insyaallah wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik yang kita berkumpul dengannya di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan orang-orang saleh, mendekatkan kita dengan orang-orang salehah-salehah, para hubabah-hubabah, wabil khususnya adalah hubabah Khadijah, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Aisyah Ridha. Kita semuanya mudah-mudahan jadi perempuan-perempuan yang salehah, bisa mengikuti jalan orang-orang mulia insyaallah. Ala hadhihi niyyah bikuniyatin salehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.